karena Engkau bukan hanya mati bagi kami, tetapi Engkau bangkit, Engkau hidup, menyatakan bahwa kami punya Allah yang hidup, yang berkuasa,
dan yang sanggup melakukan segala perkara. Karena itu kami mengucap syukur Bapa di siang hari ini ketika kami PLK Remaja boleh bersama-sama beribadah walaupun ibadah kami masih secara virtual, tetapi kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus Tuhan ada di masing-masing rumah kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon kepadamu kuasai kami semua dengan Roh Kudus-Mu supaya firman-Mu tidak akan menjadi sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di remaja kita akan membaca dan juga merenungkan firman Tuhan dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Yohanes pasal 20. Kita akan membaca ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-23. Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-23 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saya akan baca firman Tuhan ini untuk kita sekalian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Sampai demikian pembacaan Alkitab kita, yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang mendengar dan juga melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Nah, adik-adik remaja yang Tuhan Yesus kasihi, siapa yang tidak pernah mengalami rasa takut? Adakah dari adik-adik sekalian yang tidak pernah merasa takut? Saya ingin ada satu orang bisa menjawab pertanyaan ini. Kalau bisa satu orang menjawab, adakah dari kita ya sekalian yang tidak pernah mengalami rasa takut? Kalau ada yang mau jawab, silakan di open mic. Adakah dari adik-adik sekalian yang tidak pernah merasa takut? Ada yang bisa jawab nggak? Iya, satu orang saja perwakilan dari adik-adik remaja. Adakah dari adik-adik sekalian yang tidak pernah merasa takut? Pertanyaan ini nanti ada hadiahnya ya. Ya, kata-kata yang bisa menjawab atau yang berani untuk menjawab ada hadiah. Siapa? Siapa yang? Ayo, bisa jawab. Adakah dari adik-adik sekalian yang tidak pernah merasa takut? Ayo yang apa yang berani? Odo tadi kayaknya Odo mau ini ya, mau nanya, mau jawab maksudnya. Silakan. Odo di, nah itu udah di unmute ya? Iya, siapa namanya?
Odo. Ya panggilannya Odo. Odo. Ya. Namanya tuh Christopher. Iya. Panggilannya Odo. Oke Odo, jawab. Sering saya mah takut, nggak pernah nggak takut. Ya kita. Semua orang pernah merasa takut. Kata si Odo ya, dia lebih akrab ya kita. Tapi kalau berantem nggak takut. Oh, tapi kalau berantem nggak takut katanya gitu. Jadi intinya semua pernah mengalami rasa takut ya, benar kan? Ya kan? Apakah kakak-kakak pengasuh, remaja yang ada di sini, teman-teman yang di rumah, kita semua pasti pernah mengalami rasa takut, ya. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, tentu pernah merasa takut, ya. Dan tentu rasa takut yang kita hadapi, yang kita rasakan itu berbeda-beda. Nah, bahkan para murid Tuhan Yesus, ya, yang siang malam selalu ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus, para murid Tuhan Yesus yang siang malam selalu mendengar berita tentang firman Tuhan, tentang pengajaran Tuhan Yesus, mereka pun mengalami rasa takut. Ya, mereka mengalami rasa takut setelah penangkapan, penyiksaan, ya, penyaliban dan juga kematian Tuhan Yesus Kristus. Para murid mengalami rasa takut yang luar biasa. Ya, kalau dalam pembacaan Alkitab kita dengan sangat jelas dikatakan di sana apa yang membuat mereka takut. Ya, saya mau bertanya kembali ya kepada adik-adik sekalian, kira-kira apa yang para murid takuti saat itu? Ya, ketika Yesus mati, ketika Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka, apa yang para murid takuti? Ya, kalau tadi siapa tadi Odo udah menjawab ya. Saya mau minta satu lagi anak-anak remaja, adik-adik remaja untuk menjawab pertanyaan ini. Apa yang ditakuti oleh para murid pada waktu itu? Ada di dalam pembacaan Alkitab kita. Kalau kita membaca dengan sangat jelas, maka kita dengan cepat juga dapat menjawab pertanyaan ini. Ya. Apa yang mereka takuti? Mereka takut orang-orang Yahudi. Silakan, satu orang perwakilan menjawab pertanyaan. Ada yang jawab? Mereka takut orang-orang Yahudi. Apa yang mereka takut? Iya, benar sekali. 100 ya buat yang jawab. Ini Odo lagi. Ya, 100 buat Odo. Palen itu Kak. Ketika Yesus ya, tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka, para murid mengalami rasa takut yang luar biasa terhadap orang-orang Yahudi. Itu dengan jelas dikatakan pada pembacaan kita. Mari kita perhatikan ayatnya yang ke-19a. Di sana dikatakan ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Nah, mengapa? Mengapa para murid takut terhadap orang-orang Yahudi? Adik-adik, jika kita membaca ya, keseluruhan kitab Injil, maka kita dapat melihat bahwa kehadiran Tuhan Yesus pada waktu itu tidak mendapat simpati dari para pemimpin agama dan juga orang-orang Yahudi zaman itu. Ya. Yesus mendapat banyak sekali kecaman. Yesus mendapat banyak sekali penolakan. Ya. Bahkan mereka mengancam untuk membunuh Yesus. Hal ini disampaikan sendiri oleh Tuhan Yesus. Itu boleh kita lihat. Saya mengajak kita membuka Yohanes pasal 7. Yohanes pasal 7 ayatnya yang pertama. Di sana dengan jelas dikatakan, sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi
berusaha untuk membunuhnya. Kemudian diulangi lagi pada Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-39 sampai ayatnya yang ke-40. Di sana dikatakan, jawab mereka kepadanya, Bapa kami dia adalah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Jadi pada waktu itu orang-orang Yahudi mereka mengecam, menolak, maka mereka mengancam untuk membunuh Yesus. Segala cara mereka lakukan supaya Yesus ditolak, bahkan puncaknya Yesus harus menerima hukuman yang sebenarnya tidak harus dia terima, dan ia harus mati di atas kayu salib. Nah, hal inilah yang juga membuat para murid takut. Ya. Hal inilah yang membuat para murid menjadi khawatir, karena mereka berpikir, ya, orang-orang Yahudi ini juga pasti akan mencari mereka. Ya, mereka selalu ada bersama dengan Yesus untuk mengabarkan Injil. Kemana Yesus pergi, para murid juga mengikutinya. Dan pasti orang-orang Yahudi sudah mengenal wajah-wajah dari para murid Yesus, sehingga mereka merasa takut. Ya. Sebab tentu sebagai pengikut Yesus, mereka juga akan mengalami hal yang sama. Ya. Mereka juga pasti akan ditolak. Mereka juga pasti akan dianiaya oleh para pemimpin agama dan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Sehingga karena ketakutan, ya, karena kekhawatiran, karena kegelisahan yang dialami oleh para murid, sehingga mereka bersembunyi. Ya. Dengan sangat jelas dikatakan pertemuan mereka dilakukan di tempat yang tertutup dengan pintu-pintu yang terkunci. Ya. Mereka menutup diri, mereka bersembunyi supaya orang-orang Yahudi, para pemuka agama saat itu tidak menemukan mereka. Ya. Hal ini menggambarkan kepada kita sekalian betapa mereka takut, betapa mereka khawatir, dan betapa mereka gelisah. Nah, adik-adik remaja, hal apakah yang sering membuat kita takut? Ya. Tadi sudah dijawab, ya, di awal pertanyaan bahwa setiap orang pernah mengalami rasa takut. Nah, hal apakah yang sering membuat kita takut? Ya. Adakah yang bisa menjawab? Hal apakah yang sering membuat kita takut? Dimarahin. Ada yang bisa menjawab? Satu orang, hal apakah yang sering membuat kita takut? Ayo, ada yang bisa? Ya, hal apa yang sering membuat kita takut? Siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab nggak? Hal apa yang sering membuat kita takut? Adakah Aldi? Udah ada yang jawab? Nggak ada? Ya. Nampak mungkin apa? Jangan odol lagi, masa odol lagi? Yang lain? Selain odol. Selain odol. Siapa? Atau mungkin yang di sini ada Melki, ada Bang, ada. Kalau teman-teman di rumah nggak bisa jawab, gantian yang ada di sini. Christian. Apa
Hal apa yang sering membuat kita takut? Yang sering membuat kita takut. Iya. Hal yang sering membuat kita takut. Ya, membuat takut, misalkan takut akan kehilangan sesuatu atau hal tersebut tidak akan tercapai. Ya. Kalau kata Kristen, dia takut ketika dia kehilangan sesuatu. Ketika apa tadi tidak dapat mendapatkan sesuatu. Oh, tidak mendapatkan sesuatu. Jadi kata Kristen, dia takut ketika dia harus kehilangan sesuatu atau tidak mendapatkan sesuatu. Ya, dan saya percaya bahwa kita masing-masing ya, memiliki ketakutan akan sesuatu yang berbeda-beda. Nah, ketika kita ada atau mengalami rasa takut, bagaimana cara kita menghadapinya? Apa yang kita lakukan ketika kita merasa takut? Mungkin dari sini aja ya, siapa sih namanya? Nyomeki, saya juga anaknya. Yang minta aja yang pakai dasi kupu-kupu. Ya, bagaimana cara kita menghadapi rasa takut? Kalau aku sendiri, halo teman-teman. Jadi kalau aku sendiri, kalau misalkan, dia kan masing-masing orang memiliki tingkat ketakutannya beda-beda. Ketika aku memiliki tingkat ketakutan yang sangat tinggi, aku biasanya ketuan kalau orang tua. Tapi kalau misalkan udah nggak bisa, kalau misalkan masih sendiri, aku kadang ketakutan itu bisa juga timbul dari pikiran negatif kita. Jadi kadang-kadang aku gimana caranya aku harus berpikir positif semungkin, meskipun itu di luar logika kita harus berpikir sepositif mungkin. Aku sih gitu. Oh iya. Jadi kalau kata teman kita yang berdasi kupu-kupu, siapa namanya? Baam. Ya. Dia kalau sedang ada dalam rasa takut, ya, dia berusaha untuk berpikiran positif. Dan kalau dia bisa menyelesaikan itu sendiri, dia akan menyelesaikan itu sendiri. Tapi kalau dia sudah tidak bisa, maka dia akan lari ke orang tua atau kepada Tuhan. Ya, satu hal yang positif yang patut kita contoh. Ya, ketika kita merasa takut, ketika kita mengalami rasa takut, memang hal yang paling benar untuk dilakukan adalah selalu berpikir adik tolong Anda semua nyalain dan juga datang kepada Tuhan. Nah, hal ini tidak dilakukan oleh para murid. Ya. Ketika mereka berada dalam rasa takut, dimarahin orang tua, mereka seakan lupa mereka punya Tuhan. Dan mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus itu telah mati. Padahal ketika Yesus hadir bersama-sama dengan mereka, dia selalu memberitakan bahwa dia mati, tetapi pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Tetapi karena ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran yang dirasakan oleh para murid, mereka seakan lupa dengan berita yang Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka. Ya. Mereka juga telah mendengar berita bahwa Yesus telah bangkit dari Maria Magdalena. Tetapi karena mereka lupa. Itu boleh kita lihat pada Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-16. Di sana dikatakan kata Yesus kepadanya. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi berkata kepada murid-muridnya, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Dengan sangat jelas sebenarnya Maria Magdalena sudah menyampaikan kepada para murid bahwa Yesus itu bangkit. Dia sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus.
Tetapi sekali lagi karena ketakutan mereka, karena kegelisahan mereka, dan karena kekhawatiran mereka, mereka seakan belum percaya dengan berita itu. Sehingga membuat mereka tetap saja takut dan tidak tenang. Mereka takut kalau semakin dikejar oleh orang Yahudi. Mereka juga takut dituduh mencuri mayat Tuhan Yesus, sehingga dalam rasa takut ini hilanglah rasa damai di hati para murid. Nah, adik-adik remaja yang Tuhan Yesus kasihi, dalam situasi ini, dalam situasi para murid ada dalam ketakutan, Yesus datang secara ajaib. Yesus datang secara ajaib dan Ia menampakkan diri kepada mereka. Yesus masuk ke dalam ruangan yang terkunci itu. Dia masuk ke dalam ruangan yang tertutup itu dan Dia memberi salam kepada mereka. Yesus masuk ke dalam ruangan yang terkunci. Tidak ada tempat Dia membuka pintu, tetapi hal ini membuktikan bukan hanya kepada murid, tetapi kepada kita sekalian bahwa kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu tidak dapat dibatasi oleh apapun. Amin. Ya, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu tidak dapat dibatasi oleh apapun. Dia mampu menembus apapun, bahkan rasa takut sekalipun. Ya. Dia berkata kepada para murid, damai sejahtera bagi kamu. Ya. Dan hal ini dikatakan pada Yesus, pada muridnya bukan hanya satu kali Yesus sampaikan kepada mereka, tetapi 2 kali Yesus katakan kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Itu boleh kita lihat pada ayatnya ke-19b dan ayatnya yang ke-21. Nah, penampakan Yesus yang telah bangkit mengalahkan maut itu membawa perubahan yang luar biasa bagi para murid. Ya, ayatnya yang ke-20 pembacaan Alkitab kita, di sana dikatakan, dan sesudah berkata demikian Ia menunjukkan tangannya dan lampunya kepada mereka. Kemudian dikatakan murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus, salam yang Tuhan Yesus sampaikan, damai sejahtera bagi kamu, itu memberikan perubahan yang besar kepada para murid. Yang tadinya takut, yang tadinya gelisah, yang tadinya khawatir, berubah menjadi sukacita. Karena mereka melihat Allah mereka, Tuhan mereka, ternyata bangkit dan hidup. Membawa perubahan besar kepada para murid. Mereka mengalami kuasa kebangkitan Kristus, yaitu damai sejahtera dan sukacita yang melenyapkan ketakutan, keraguan, dan kekhawatiran mereka. Kehadiran Yesus saat itu mengubah rasa takut mereka. Mereka kembali semangat, mereka kembali berani untuk terus melanjutkan hidup mereka, melanjutkan tugas tanggung jawab mereka untuk bersaksi tentang Kristus. Karena itu Tuhan Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus dan Ia mengutus mereka untuk memberitakan tentang Injil. Nah, adik-adik remaja yang Tuhan Yesus kasihi, pertanyaan terakhir untuk kita sekalian, percayakah kita bahwa Tuhan Yesus yang bangkit dapat mengubah rasa takut kita dan memberi kita kedamaian, ketenangan, dan sukacita? Percayakah kita? Amin. Ya. Kebangkitan Tuhan Yesus yang hari ini kembali kita rayakan bukan hanya memberi kita keselamatan, tetapi juga memberi kita damai sejahtera. Ya, kebangkitan Tuhan Yesus bukan hanya memberi kita keselamatan, tetapi juga memberi kita damai sejahtera
serta keberanian. Apakah ada dari kita yang saat ini dikuasai oleh rasa takut? Ya. Saya mau katakan, jangan hadapi itu dengan pikiran kita sendiri. Ya. Tetapi mari bawa semua ketakutan kita, pergumulan kita, kegelisahan kita, kekecewaan kita, atau apapun itu kepada Tuhan. Yakinlah bahwa kebangkitannya memberikan kita damai sejahtera yang mampu menembus rasa takut kita, yang mampu menembus pergumulan atau apapun yang kita alami saat ini. Apalagi di tengah-tengah situasi dunia yang semakin hari semakin membuat kita anak-anak remaja merasa takut, ya, khawatir, gelisah. Apalagi di tengah situasi pandemi COVID-19 yang tidak kunjung berakhir, ya, yang mengharuskan kita masih terus beraktivitas dari rumah, sekolah dari rumah, ibadah seperti ini masih tetap secara virtual dari rumah kita masing-masing. Dan juga di tengah situasi dunia yang sekarang ini, ya, maraknya berita-berita hoax, ya, berita-berita yang tidak benar, yang kadang ini bisa dipercaya nggak? Ini benar nggak? Ya. Bahkan di tengah dunia yang semakin banyak godaan-godaan nafsu dunia, yang jika kita tidak kuat berdiri dalam iman kita kepada Tuhan, bukan tidak mungkin kita akan jatuh ke dalam dosa. Dan itu lewat perayaan Paskah, di mana Yesus bangkit mengalahkan maut, memberi kita kemenangan, memberi kita keselamatan, memberi kita damai sejahtera dan juga keberanian. Saya mengajak kita semua, mari adik-adikku sekalian, kita datang kepada Tuhan. Mari kita bangun terus persekutuan yang erat, persekutuan yang karib, persekutuan yang mesra dengan Tuhan. Karena hanya pada Tuhan kita Yesus Kristuslah kita mendapat keselamatan. Hanya pada Tuhan kita Yesus Kristuslah kita menemukan kedamaian. Dan hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristuslah kita mendapatkan keberanian. Keberanian untuk menghadapi rasa takut kita. Keberanian untuk menghadapi berbagai pergumulan kita. Keberanian untuk selalu berkata benar dan tidak mudah terpengaruh dengan berita-berita hoax, ya, yang marak terjadi saat ini. Ingat, hanya bersama Tuhan kita memiliki keberanian untuk berkata tidak pada hal-hal yang negatif dan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, tadi sebelum kita masuk di dalam khotbah, kita sudah melihat sekilas, ya, tayangan, ya, bisa dikatakan film pendek yang dibuat oleh teman-teman kita PLK Remaja, yang menunjukkan kepada kita seorang anak remaja yang frustasi, dia merasa takut dengan kehidupan yang ia jalani, ketika dia juga harus bergumul dengan hubungan yang tidak baik dengan orang tuanya, ketika orang tuanya sering melakukan hal-hal yang kasar terhadap dia. Dia pergi, dia mencari kedamaian di luar Tuhan. Dia mulai terjerumus dengan hal-hal yang negatif, ya, pergaulan yang merusak. Apakah ada damai di situ? Ya, apakah ada ketenangan di situ? Apakah ia mendapat jalan keluar dari setiap masalah yang ia hadapi? Tidak, teman-teman. Tetapi ia makin terjerumus kepada kehidupan yang gelap. Masalah demi masalah semakin banyak. Dan satu kali ketika ia tertidur, dia melihat Tuhan datang memanggil dia untuk kembali pulang ke dalam hadiratnya. Dan dia menjawab panggilan Tuhan itu. Dia membuka kehidupannya, dia menerima Tuhan. Di sana ada kedamaian yang abadi.
Ya, sehingga dia melepaskan segala kebencian yang dia rasakan kepada orang tuanya, dia melepaskan kehidupan yang penuh dengan kegelapan, dan dia pulang ke rumah orang tuanya disambut dengan sukacita oleh orang tuanya, dan mereka berani untuk menjalankan kehidupan dalam taat dan setia kepada Tuhan. Ya, lewat tayangan ini dan lewat firman Tuhan ini mau menyatakan kepada kita, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan membuka tangannya dan menyambut kita. Percayalah bahwa kita punya Tuhan yang tidak hanya mati bagi kita, tetapi Ia bangkit dan hidup. Itu menyatakan kita punya Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, Allah yang sanggup mengubah ketakutan kita menjadi damai sejahtera, Allah yang sanggup memberi kita keberanian untuk terus berjalan bersama dengan Dia. Bagaimana caranya? Itu tadi yang seperti saya katakan, mari kita bangun hubungan yang erat dengan Tuhan, hubungan yang karib dengan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang ada dalam diri kita masing-masing yang akan terus mau mengingatkan kita. Ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, maka Roh Kudus itu akan memampukan kita sehingga kita mampu untuk berjalan di jalan Tuhan. Kalau hari ini ada dari kita yang masih mencari kedamaian di luar Tuhan, kalau saat ini ada dari kita yang masih merasa takut dan ketakutan itu masih menguasai hati pikiran kita, kita tidak tahu harus berbuat apa. Ya. Tema kita katakan, coming home, come to our Jesus. Karena hanya di dalam Tuhan ada kedamaian, hanya di dalam Tuhan ada keselamatan, dan Tuhan pasti akan menolong kita semua tepat pada waktunya. Sebagaimana Ia katakan di dalam firman-Nya, mari kita buka Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-13. Yesaya 41 ayat yang ke-13, di sana dikatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Mari kita bawa semua rasa takut, rasa khawatir kita, rasa kecewa kita, amarah kita, kebencian, segala kegelisahan atau apapun pergumulan kita kepada Tuhan, maka Dia pasti akan menolong kita. Roh-Nya yang kudus akan memberikan kita damai sejahtera, dan Roh-Nya yang kudus yang akan selalu menuntun kita untuk senantiasa hidup setia dan taat kepada Tuhan. Selamat Paskah adik-adikku, Bapak Ibu Saudara yang juga menyaksikan atau bersama ikut dalam ibadah virtual. Tuhan Yesus bangkit, haleluya, terpuji namanya. Amin. Terima kasih atas firman-Nya dari Bu Pendeta Jen Antoni Malgani. Tuhan Yesus memberkati kita. Sekali lagi terima kasih Ibu Pendeta, semoga pelayanannya semakin diberkati dan bisa menjadi berkat buat kita semua. Dan teman-teman, kita akan meresponi pujian firman, dan kita mau mengangkat satu pujian. Firman yang kita dapat adalah kita tidak perlu takut karena Tuhan selalu ada buat kita. Orang lain boleh meninggalkan kita, tapi Tuhan sekalipun tidak pernah meninggalkan kita sama sekali. Dan kita akan angkat satu buah lagu, bukan yang bareng. Oh
kita akan masuk dalam pelayanan persembahan. Pada saat kita berikan persembahan, untuk teman-teman di rumah, persembahan dapat ditransfer kepada kakak-kakak di kelompok kecil, kakak-kakak pengasuh di kelompok kecil ya, atau bisa juga transfer ke Kak Uni. Nah, teman-teman, sambil memberi kita akan angkat satu dua lagu pujian Kristus bangkit.
kita masuk dalam doa persembahan dan doa Bapa kami, dipersilakan kepada Ibu Pendeta Jen Antoni Malagani, dipersilakan Ibu. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami sungguh bersyukur karena dalam perayaan Paskah PLK Remaja saat ini kami telah disapa oleh kebenaran firman. Kebenaran yang kami percaya menguatkan kami untuk dapat melanjutkan kehidupan di tengah berbagai pergumulan, terlebih ketika kami masih terus berada dalam situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai dengan saat ini. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau akan terus menganugerahkan kami semangat ketika sebagai anak-anak pelajar kami masih terus bersekolah dari rumah kami masing-masing. Bahkan kami tidak dapat berjumpa satu dengan yang lainnya seperti yang kami lakukan dalam ibadah-ibadah PLK Remaja, tapi kami harus bertatap muka secara virtual. Biar Tuhan Engkau akan terus memberi semangat bagi anak-anak kami ketika mereka harus terus berada di rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan dengan semangat ini mereka terus mencari Engkau di dalam persekutuan-persekutuan PLK Remaja yang akan dilaksanakan pada hari-hari berikutnya. Biarlah mereka boleh terus ada bersama-sama dengan kami dalam memuji dan mengagungkan Tuhan, dan kami percaya Bapa, Engkau yang akan terus memberkati kehidupan mereka. Tuhan tahu apa yang mereka butuhkan, Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan tahu apa yang sedang dan sementara mereka alami. Mari Bapa, Engkau terus ada bersama-sama dengan mereka dan memberkati kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa, ya Tuhan, untuk orang tua dari anak-anak kami. Kiranya Engkau juga yang akan memberkati perjalanan kehidupan orang tua kekasih mereka. Ketika mungkin ada dari keluarga mereka atau orang tua mereka harus kehilangan pekerjaan, penghasilan karena pandemi yang terjadi saat ini. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah menutup mata dan telinga-Mu terhadap pergumulan yang sedang dan dialami oleh keluarga-keluarga ini. Karena itu Bapa, Engkau berikan mereka tetap semangat untuk terus berjuang bersama dengan Tuhan. Karena ketika mereka berjuang dengan Tuhan, Tuhan melihat perjuangan mereka, dan Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak remaja kami, ataupun keluarga mereka, orang tua mereka, yang mungkin saat ini sedang ada dalam keadaan tubuh yang lemah, karena sakit yang mereka derita, atau mungkin Tuhan, ada dari antara mereka yang sekarang ini terpapar oleh virus COVID-19. Mari Tuhan Engkau kuatkan mereka, yakinkan mereka bahwa mujizat Tuhan itu nyata. Ketika mereka bergumul dengan sakit penyakit, Engkau jamah bagian tubuh yang sakit Tuhan. Engkau berkati setiap obat-obatan yang mereka pakai, makanan minuman yang mereka konsumsi, biar dari dalamnya ada kekuatan, ada pemulihan, terlebih kesehatan, kesembuhan yang kami yakini itu hanya berasal daripada Tuhan semata. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk kakak-kakak pengasuh PLK Remaja yang hari ini juga boleh mendampingi kami dalam jalannya persekutuan di siang hari ini. Kami percaya bahwa ketika mereka memberi diri untuk melayani Tuhan, itu semua tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Biar Tuhan tetap pakai mereka lebih lagi ya Bapak, sehingga boleh menjadi alat di tangan-Mu untuk terus bersaksi tentang Engkau, membawa lebih banyak lagi anak-anak remaja untuk percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat dalam kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan hari ini, baik kedua kekasih kami sebagai pembawa acara dan juga anak-anak kami sebagai pemain musik, bahkan juga tim multimedia. Engkau berkati mereka Bapa, lewat talenta yang ada pada mereka, lewat pemberian diri mereka, kami percaya Tuhan akan pakai dengan luar biasa.
sehingga di mana mereka pergi dan berada, mereka mampu menjadi terang, mereka mampu menjadi berkat, dan mereka mampu menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup dan setia kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk gereja kami, Gemis Mahanai, di tengah pandemi yang terjadi, persekutuan masih dilakukan secara online. Biarlah Tuhan tetap memelihara seluruh mereka yang terlibat di dalam pelayanan, mulai dari BPMC sampai kepada anggota, memberkati para kostor, sopir, pegawai kantor, para staff, para majelis dari kelompok 1 sampai 9. Biarlah segala upaya yang mereka lakukan supaya kebenaran firman Tuhan itu tetap ada dan terus disebarkan, itu tidak akan jadi sia-sia Bapak. Bapak terus memberkati akan pelayanan mereka. Begitu juga seluruh jemaat yang ada, dan jemaat penuh semua kegiatan yang ada di dalam online, dan biar juga perjalanan ini mulai dari kelompok 1 sampai 9 itu pun tetap ada di dalam pemberkatan Tuhan. Pemerintah, bangsa, dan negara kami Tuhan, kami hanya mau serahkan kepadamu. Segala upaya telah dilakukan untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini, vaksinasi, Engkau berkati Bapak, biarlah kiranya lewat vaksinasi ini, Tuhan semakin banyak mereka yang sembuh ataupun tidak terpapar dengan COVID-19. Kami percaya Tuhan Tuhan nyata, kami percaya COVID-19 ini akan segera berakhir, karena Tuhan menaruh peduli dan perhatian terhadap kami sekalian. Memberkati Presiden, Wakil Presiden, semua TNI, Polri, para menteri, semua jajaran yang ada di pemerintahan yang bekerja siang malam untuk bangsa tercinta kami ini, kesehatan, kekuatan bagi mereka Tuhan. Biarlah apapun yang mereka lakukan itu benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh membawa tanda ungkapan syukur kami Tuhan lewat persembahan. Diberkatilah persembahan ini, diberkatilah pengelolaannya, supaya terpakai dengan baik untuk menunjang setiap pelayanan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Ini kami yang mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang bangkit, Tuhan kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama Kami. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, sehingga kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara kita. Ya. Teman-teman, aku mau cerita deh soal ini. Aku tuh seneng banget tahu berdiri di sini, soalnya aku tuh berdiri di sebelah artis yang tadi main film tadi loh teman-teman. Ya, ganteng banget kan, ajak-ajak dong kalau main film. Oh ini yang pendek. Punya pacar belum? Udah, kita mau foto. Biasa lah. Bikin laki kayaknya. Oh bukan. Biasa. Sekarang kita akan Kita sudah ada di penghujung acara kita, dan kita akan angkat 1-2 lagu pujian untuk menutup ibadah kita. Siang sore hari ini. Kita
dan teman-teman setelah ini kita akan menerima berkat yang akan disampaikan oleh kita. Adik-adik remaja yang Tuhan Yesus kasihi, lanjutkanlah perjalanan kehidupanmu dengan tidak takut akan apapun, karena di dalam Tuhan kita mampu menghadapi segalanya. Sambut dan terimalah dengan sukacita berkat Tuhan. Anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai perjalanan kehidupan kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Dan teman-teman, kita akan masuk pada kuis. Tapi sebelum kita masuk ke kuis, kita mau dengar beberapa kata sambutan dari BPMJ, Penatua Nona Mary Dohan atau yang biasa kenal Kak Mary. Shalom semuanya. Shalom. Badan Pekerja Majelis Umat Kristus Hanaim, Kak Mary mewakili BPMJ menyampaikan selamat Paskah untuk adik-adik semua. Kristus yang sudah bangkit, kiranya memotivasi kita semua, adik-adik remaja untuk terus bangkit, berjalan bersama dengan Tuhan dengan tidak pernah takut akan hari esok, karena hari esok kita ada dalam jaminan Tuhan. Tetap percaya bahwa Tuhan memelihara, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi kita di tengah pandemi COVID-19. Jangan pernah menyerah walaupun situasi sulit, tetapi terus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kita tahu ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang lebih dari menang. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Dan teman-teman, masih ada lagi kata sambutan dari PNC Paskah 2021. Udah lama kok di depan sini. Pertama, yang pasti permohonan maaf dulu karena tadi ada beberapa kekurangan, ada masalah teknis, dan kita akan terus belajar, terus memperbaiki agar di ibadah-ibadah kita selanjutnya kita akan mengurangi masalah-masalah teknis ini, dan mudah-mudahan di ibadah selanjutnya nggak ada masalah teknis, ya. Lalu Pak Jabi mau terima kasih kepada Pendeta Ibu Antoni Malgani, terima kasih banyak Bu, sudah mau nunggu walaupun ada kesalahan-kesalahan itu tetap mau sabar nunggu. Terima kasih banyak untuk hari ini. Kita bersyukur Ibu waktunya ada dan bisa untuk di remaja. Terima kasih untuk adik-adik yang udah hadir. Juga tadi kayaknya ada Ibu Pendeta yang hadir juga di Zoom. Terima kasih udah menyempatkan Ibu dan sampai ya kalau nggak salah ya. Untuk adik-adik, terima kasih untuk mau share wajahnya, kameranya mau dibuka. Terima kasih banyak karena banyak juga di antara kita yang mungkin rindu melihat wajah adik-adik semuanya ya. Kakak-kakaknya terlebih juga kangen sama adik-adiknya karena mau lihat wajahnya. Terus terima kasih untuk BPMJ yang selalu berusaha menampung aspirasi kita, anak-anak juga pengasuh. Terima kasih untuk Kak Mary yang selalu bisa memenuhi panggilan-panggilan mendadak emergensi hari ini. Terima kasih banyak ya. Juga Kak Gerald yang tadi sudah sempat join, tapi karena masalah pekerjaan beliau harus lift dari Zoom kita. Terima kasih untuk semua partisipan, pemusik, teman-teman multimedia. Terima kasih banyak kerja kerasnya untuk latihannya selama ini. Nggak pernah capek, nggak pernah ngeluh. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau kadang-kadang kakak-kakaknya agak keras
menikmatinya, latihannya. Karena apa? Karena kalian nggak cuma di sini, kalian akan melakukan pelayanan dimanapun kalian berada, dan juga kalian akan terus melayani Tuhan di setiap acara-acara remaja, sehingga kalian kadang-kadang perlu kita berbalik sedikit keras, ya. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini. Kita akan ketemu, oke. Yang multimedia di sholat nggak mau. Kita akan ketemu di acara berikutnya, di program berikutnya. Tapi jangan leave dulu ya, karena kita masih ada kuis, ya. Jangan lupa tetap join dulu, mukanya tetap dikasih lihat, di share ya. Dan ada 3 pemenang ya di kuis berikutnya, 3 pemenang karena kita masih pakai kuis yang tadi ya. Jadi tolong adik-adik cara-caranya tolong diikutin ya, jadinya nggak salah ya. Jadi masuk ke link yang sudah di-share di chatnya, masukin passwordnya atau kode gennya, lalu tulis namanya kalau bisa, namanya yang kita kenal ya. Jangan ada namanya siapa gitu. Kita ngomong tadi namanya Korea siapa itu? Jangan ada namanya Wulan Guritno atau Unia Ramadhani, tolong namanya nama sesuai ya. Iya Kak, maaf Kak. Oke, PPP kan sekali lagi terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Oke, sama-sama. Terima kasih, sama-sama semua. Oke teman-teman, kita akan masuk ke kuis kita hari ini. Jadi kita akan ada kuis lagi ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang tadi belum, teman-teman yang belum join, jadi bisa ikut join. kesempatan ada lagi ya yang terakhir. Banyak hadiah yang menunggu. Siap-siap ya. Siap ya teman-teman. Ingat, linknya baru masukin kodenya. Jangan sampai salah. Oh, baru situ. Lumayan hadiahnya guys. Ayo, sampai. Ayo guys, join ya. Ya, menarik banget ya. Udah berapa orang yang join? Ayo dong, join lagi. Wah, ya. Mantap. Ayo teman-teman. Semuanya wajib ikut ya teman-teman. Wajib ikut, hadiah lumayan kan? Buat diri sendiri setidaknya. Verifikasi. Lumayan berusaha. Udah tujuan masih banyak, ada 5.000 ini. Ayo. Di mana sih? Saya gabung baru 6.000 ya. Remaja ini naik 15.000. Iya. Kirim 2 kali. Gak bisa kan? Ramen yuk, kuis kita bisa yuk. Ayo. Kodenya ada, yaitu 327-158. Jadi teman-teman, tentunya harus kodenya, jangan lupa. Tunggu ya, teman-teman. Dia masih ada teman-teman. Ini teman-teman yang mau gabung kita masih tungguin ya. Ini kalau pendaftaran aku pengen ikut tuh jujur aja. Lumayan. Jujur. Disentuh orang ini disentuh. Udah ya, ditutup ya. Jangan nyesel ya. Bener ya. Jangan nyesel ya. 1, 2,
3. Ditutup. Oke. Pertanyaan pertama. Apakah tema ibadah Paskah Remaja Gemisma Naim 2021? Salah jawablah. Kok pengen ikut jujur aja? Nggak bisa. Ini megang ini. Tadi pasti tahu deh jawabannya. Gue megang ini nggak bisa ikut. Ini. Tema. Bodoh lagi. Udah bosen gue. Ya, benar jawabannya. Iyalah ada ini. Iyalah ada ini. Ya, ini ada ini. Pertanyaan kedua. Khotbah hari ini terambil dari kitab, pasal, dan ayat berapa? Kalau yang ini kayaknya kurang. Khotbah hari ini dia terambil dari kitab, pasal, dan ayat berapa? Sekolah ini. Ini sekali dari 2 sampai 20. Apa? Hanya dengan khotbah. Oke, pertanyaan berikutnya. Let's go. Siapa nama pelayan firman hari ini? Udah, boleh kasih ikut? Ayolah, bisa ini. Awas sering salah. Udah, oke. Cepatlah. Oke, ya. Oke lah. Ya udahlah ya, biasalah. Manusia bisa berbuat salah, biasalah. Iya, betul. Pertanyaan berikutnya. Biasalah. Siapa nama pemeran utama? Yang bisa jawab ada. Lu boleh ikutan nggak? Ini siapa? Ada di Instagram ya tadi ya. Follow. Ya di follow back ya nanti dulu. Ayo, pemeran utama tadi belum kita. Tahu pemeran utama yang film pendek tadi kan? Kita ya, gue banyak nih jawabannya nih, gue banyak. Oke, pemain bass. Namanya siapa? Udah. Parah banget emang. Rasis ini. Rasis ini sama gue. Rasis ini sama aku. Parah banget. Pemain bass jawab. Awas, sampai dijawab gue sakit hati. Dia ada. Ini sinyal kasih sinyal. Oke, kita lihat hasilnya ya. HP siapa ya? HP siapa sih? HP siapa? Oke lah, gue tahu. Selamat
Mana tadi nama gua? Mana tadi nama gua? Bukan nyari. Terus keberapa sih nama gua? Pintar semua. Oke. Teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kuis. Selamat untuk pemenang pertama, kedua, dan ketiga. Untuk teman-teman yang belum menang dan belum dapat hadiah, jangan berkecil hati. Masih banyak event-event yang akan kita adakan ke depannya. Pemenang, silakan dicek di grup WhatsApp ya. Oke, dan kita sudah di penghujung acara kita. Dan teman-teman, terima kasih yang sudah hadir. Jangan lihat dulu ya, sabar. Terima kasih Teman-teman, terima kasih teman-teman yang sudah mau on cam dan open mic-nya. Dan mungkin yang masih belum on cam masih malu-malu ya. Iya. Dan kali mau buka aja teman-teman. Iya, teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram kita di PLK Remaja Gemisma Naik, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita di PLK Remaja Gemisma Naik supaya kita tetap terupdate sama ibadah-ibadah minggu yang kita selenggarakan. Dan teman-teman, kita akan mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Kita akan satu buah lagu bersorak-sorai. Ya, semangat yuk. Udah pulang. Sorak-sorai, muliakan namanya, menerangkan kita, berteruskan, berteruskan, muliakan namanya, menerangkan jiwa kita. Satu-satu yang terus, satu-satu yang terus. Boleh teman-teman. Kita foto dulu. Jangan dulu ya. Ya teman-teman, kita open cam dulu yuk. Kita mau foto sama-sama. Stop saya. Bisa yuk. Bisa yuk. Gak apa-apa itu. Ya. Ayo Bang masuk. Kakak Uni mana kakak Uni nih? Kakak Uni mana Sony? Ya teman-teman open cam dulu. Kita foto-foto dulu ya. Kita berpisah. Kembali ke kesibukan kita masing-masing. Ada baiknya kalau kita berfoto-foto dulu lah. Kakak Ein, kakak Aldi. Apa tuh?
Sabar ya, sabar. Ada kesalahan berprestasi. Biasa lah. Memang sudah itu. Sabar ya. Kakak masih TV dong, tapi siapa? Betul. Ya, betul. Joy mana kameranya nyalain Joy? Joy kameranya Joy sama Reva. Yuk, mana? Gina, Nafa. Gerakin situ ya. Harus screenshot bisa nggak? Ada dari kami nih. Ada dari kami bisa kan? Screenshot. Satu, dua, tiga. Ya, bisa ulang lagi. Satu senyumnya. 1, 2, 3. Kelihatan di sini. Iya. Lagi. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Gaya bebas. Yang di rumah juga gaya bebas. 1, 2, 3. Dah? Oke. Kasih belum semuanya. Udah boleh live teman-teman. Ya. Putus aja Joy. Iya, teman-teman udah boleh live. Makasih teman-teman udah join. Dadah semuanya. Thank you ya. Dah semua. Dadah.